Ini adalah kitab. Ini kalau dikatakan adalah buku kitab suci orang agama Kristen, agama Katolik. Ya, memang. Tapi ini bukan hanya sekedar buku. Kalau saya katakan di sini, ya. Kita lihat cuplikan video ini sebelum saya lanjut tentang apa sebuah kekuatan Alkitab atau Injil itu. I haven't paid my rent in like a month. I'm like, Mom, you know, the rent, where's the rent at? She's like, are you reading your Bible? I said, Mom, come on. I don't have time to talk about that right now. Mom, I'm late. Like, I need the rent money. Are you reading your Bible? Mom, no. When you read your Bible, then we'll talk about rent. Another week, 2 weeks go by. Mom, they're going to evict me if you don't give me this rent money. Mom, I'm serious. Have you read your Bible? Yes. Okay, well, then let's talk about rent. Mom, I don't want to talk about the scriptures. I need the money. A month goes by. I get eviction notice on my door. They're about to kick me out. I'm like, Mom, I go to her house. I got the eviction notice. She said, talk to me when you read your Bible. I can't talk to you right now. I just leave. I go home. I said, man, let me open this Bible up. Open the Bible up. 6 rent checks fall out. She put all my rent checks. Oh my goodness. Saudara-saudara sudah melihat cuplikan dari video itu, ya. Video itu memang kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana seorang ibu menginginkan anaknya membaca Alkitab, jadi caranya seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kita, kalau saya seperti saya dulu, ya saya disuruh baca Alkitab, saya selalu katakan, saya nggak ada waktu, ya saya capek, saya ngantuk, ya jadi seperti itu. Bermacam-macam alasan lah. Karena kita kadang-kadang menganggap Alkitab ini hanya sebuah buku. Kadang-kadang kita taruh Alkitab ini tidak pernah kita sentuh sampai penuh dengan debu. Kadang-kadang kita tinggalkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita sibuk nonton drama, serial. Kita sibuk dengan baca-baca buku, komik, serial, atau apapun juga. Kita lupa dengan Alkitab yang ada di rumah kita. Kadang-kadang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan sampai saat ini. Banyak anak-anak Tuhan kalau ditanya, apakah engkau punya Alkitab di rumah? Mereka pasti jawab, ya. Tapi apakah engkau sudah membacanya dan merenungkannya? Belum. Alkitabmu di mana? Oh, nggak tahu di mana. Ya, itu memang kenyataan yang terjadi di dalam dunia saat ini. Ya. Kenapa pembicaraan saya malam hari ini mengenai bagaimana kekuatan sebuah Alkitab atau Injil ini? Injil ini, buku ini memang sengaja dibuat oleh manusia. Supaya kenapa? Sebagai alat untuk manusia. Mempermudah kita membaca dan merenungkan perkataan firman Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak pernah ketemu face to face dengan Tuhan. Makanya buku ini dibuat. Ini adalah firman. Kalau tidak percaya, kita buka malam hari ini. Pada mulanya itu firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman. Jadi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Allah itu sendiri. Ingat, Allah. Allah yang berkata-kata lewat firman-Nya, lewat buku ini. Dituliskan di buku Alkitab ini. Ya. Kenapa ini penting? Kalau kalian tahu, di Jepang ada yang terkenal dengan pedang samurai. Ya. Itu tajam sekali tuh. Buat motong bambu atau kertas, sering kita pegang begini aja, kulit kita langsung berdarah. Ini firman Tuhan katakan di dalam Ibrani. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Kita teruskan. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ingat, firman Tuhan itu bisa memisahkan jiwa dan roh kita. Ya. Dia dapat pertimbangan dan pikiran hati kita.
Lihat, firman Tuhan, pada saat kita melakukan pertimbangan, pada saat kita ada pikiran jahat, pikiran yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, ini Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan. Ingat, kita buka lagi. Firman Tuhan itu kenapa bisa membedakan pertimbangan, ya, pikiran dan hati kita? Kenapa? Ini alasannya. Kita buka Mazmur 100, ya. Dikatakan di situ, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Itu dia. Dia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran dan hati kita. Pada saat kita pikiran jahat, firman Tuhan, firman adalah pelita bagi kaki, Tuhan akan mengatakan no. Kenapa pelita? Tuhan katakan pelita karena Tuhan itu tahu kita ini hidup di dunia, kita ini hidup di dunia, di bumi. Hidup kita ini Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan mau hidup jalan yang berdosa. Tuhan buat firman Tuhan ini, Tuhan katakanlah firman-Nya. Karena kenapa? Contoh, suatu negara seperti Jepang ini, di negara pasti ada banyak peraturan. Peraturan A, peraturan B, peraturan C. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengatur masyarakatnya, warga negaranya, supaya hidupnya teratur. Supaya hidupnya nggak karuan. Ya, sama. Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat mulutnya Dia sendiri. Dia ingin anak-anaknya yang Dia ciptakan, yang Dia buat, yang Dia bentuk dari tanah liat, Dia hembuskan nafasnya. Tuhan itu ingin apa? Supaya kita hidup benar. Hidup benar lewat mana? Dengan merenungkan firman Tuhan. Ya. Makanya dikatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan itu mengarahkan kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang berbuat sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita kehendaki, bukan kehendak Tuhan. Karena kenapa? Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kamu Tuhan katakan tidak ada damai sejahtera di situ. Di situ kecelakaan semua. Di situ tidak ada masa depan. Tapi janji Tuhan, ya, Tuhan itu tahu. Ini loh rancanganku damai sejahtera. Aku tidak akan pernah merancang anak-anakku hidup dalam kecelakaan. Tapi aku akan memberikan damai sejahtera kepada anak-anakku. Masa depan yang penuh harapan. Makanya dikatakan dalam Yeremia, ya, terkutuklah yang mengandalkan kekuatan sendiri. Next time kita akan bahas, ya, ini luar biasa, ya. Nanti next. Karena kenapa? Tuhan nggak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan itu mau kita hidup di jalan yang benar. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kitab Taurat ini siang dan malam. Maka semua perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Lihat, itu janji Tuhan. Itu firman Tuhan yang Dia katakan supaya anak-anaknya ini loh, kamu tinggal cuma taat, patuh, ikut apa yang aku tulis di dalam. Tuhan itu sudah mengarahkan kita.
Cuman kita sendiri yang keras hati. Kita selalu menyepelekan apa sih Alkitab itu. Padahal Alkitab ini adalah kunci dari semua masalah di dalam hidup kita. Ini jangan. Kalau tidak percaya, buka Filipi 4 ayat 19. Sebenarnya apa yang kau mau? Makanya Tuhan menulis firman-Nya ini. Engkau tinggal percaya. Itulah kekuatan dari sebuah Alkitab, sebuah firman Tuhan. Kekuatan Allah sendiri. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu tujuan hidup kita untuk apa dan untuk siapa. Kalau nggak percaya, setelah kita renungkan, saudara-saudara yang saat ini, detik ini masih belum pernah baca Alkitab sama sekali, saya yakin dalam beberapa hari ke depan engkau akan mengalami perubahan besar dalam hidupmu. Karena kenapa? Ini banyak janji-janji Tuhan. Saya katakan tadi, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu di mana tadi? Ya, Matius 24 ayat 35. Ingat. Langit dan bumi musnah. Perkataan Tuhan gak akan pernah musnah. Perkataan Tuhan forever, selama-lamanya. Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Musa, sama dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini sama, tidak berubah. Perkataannya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia mati di kayu salib, dia bangkit, naik ke surga, dia tinggalkan kita, dia beri kita Roh Kudus, dia berfirman-firmannya ini supaya kenapa? Kita diatur hidup kita. Barang siapa yang saat ini hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, masih main-main, saya mau katakan malam hari ini, jangan engkau permainkan Tuhanmu. Tuhanmu bukan Tuhan yang mati. Tuhanmu adalah Allah yang hidup. Ya. Kalau engkau pingin hidupmu layak, benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan meremukkan semua apa yang kau punya. Karena Tuhan gak butuh hartamu. Tuhan gak butuh kekayaanmu. Tuhan itu cuma butuh hatimu. Tuhan itu pingin anak-anaknya menyembah Dia. Next time kita bahas lagi. Ya, pentingnya apa kita menyembah Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Jadi ini Alkitab jangan ditaruh di lemari atau taruh dimanapun juga. Baca. Saya mau katakan, saya bisa jamin, karena Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Engkau baca setiap hari, hidupmu akan berubah. Engkau tahu untuk apa engkau hidup, untuk siapa engkau hidup. Karena firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini kenapa bisa, kita baca firman Tuhan akan muncul iman. Kenapa muncul iman? Karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Ayatnya di mana? Itu ayatnya di Roma 10 ayat 17. Ya. Roma 10 ayat 17. Dan firman itu ayat yang ke-8, dan firman itu dekat dengan mulut dan hati kita. Nah, itu. Ya. Makanya saya katakan, itulah the power of Bible, kekuatan firman Tuhan. Jadi jangan sepelekan, ini Alkitab apa sih? Cuma sebuah buku. Ya, memang buku. Ya. Tapi di dalam buku ini boleh musnah. Buku ini boleh hancur kalau dibakar. Tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah hancur. Karena firman-Nya mengatakan di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Buku ini boleh hancur, buku ini boleh musnah, Alkitab ini boleh dibakar, hangus, hancur, gak ada isinya apa-apa aja. Tapi perkataan Tuhan tidak bisa dibakar. Perkataan Tuhan tidak akan pernah musnah. Itu adalah janji Tuhan di dalam Matius 24 ya, ayat 35. Allah kita adalah Allah yang hidup.
The power of the Bible ini penting sekali. Ini yang akan mengubah hidup Anda, hidup saudara. Karena kenapa? Tuhan itu tidak memanggil orang-orang yang benar, tapi Tuhan memanggil orang-orang yang berdosa. Orang yang hidupnya tidak benar akan dibentuk, diangkat oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ya, dilayakkan oleh Tuhan menjadi orang yang benar-benar hidup di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.